Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin muslimat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir ini kita sering mendengar berita tentang kematian, baik itu kematian sakit, kematian hal yang wajar, dan bahkan kematian yang tidak wajar. Dan kita tidak tahu rahasia Allah, apakah dalam keadaan husnul khotimah ataupun dalam sebaliknya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kita berkeyakinan bahwa sudah menjadi ketentuan Allah dalam firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan yang jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah siap untuk mati? Dan apakah kita sudah punya bekal untuk mati? Dan dalam keadaan apakah kita akan mati? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita mendengar berita tentang kematian. Ada 5 hal hikmah yang dapat kita ambil, yang dapat saya simpulkan ketika kita mendengar berita tentang kematian. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil bahwa Allah sedang mempertegas kembali tentang kekuasaan Allah. Karena bahwa Allah lah yang punya kehendak atas apa yang Ia inginkan. Itu hikmah salah satu yang pertama, untuk mempertegas kembali kekuasaannya, bahwa punya Allah lah yang punya hak kehendak atas segala sesuatu terhadap ciptaannya, baik dia mau menciptakan ataupun dia mau mengambil, mencabut nyawa manusia. Yang kedua, hikmah yang dapat kita petik bahwa Allah sedang mempertegas kembali bahwa hakikat manusia itu, kita ini adalah ciptaan Allah, hanya semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya semata untuk mengabdi kepadaku. Artinya hakikat manusia itu hanya diciptakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa Allah mengisyaratkan kepada kita, menyuruh kita untuk selalu hidup berdampingan sesama manusia, untuk saling bersosialisasi terhadap makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dalam pepatah mengatakan bahwa khairukum may yanfa'u minkum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi kamu. Oleh karena itu, ketika kita mendengar sebuah kematian, maka akan kita flashback kembali tentang riwayat kehidupannya di dunia ini. Apakah kehidupannya banyak bermanfaat bagi orang lain, atau justru menjadi malapetaka bagi orang lain? Dan ketika kita juga mati juga nanti orang lain akan menilai kita. Flashback kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang paling banyak bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian hikmah yang keempat, bahwa Allah ingin membuktikan kepada manusia, kepada muslim yang lainnya, bahwa ingin melihat
seberapa besar ya iman, amal soleh dari manusia itu. Ketika kita mendengar kematian, salah satu hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Allah sedang membuktikan kepada kita ya, seberapa besar amal soleh yang sudah kita perbuat. Dan kita merenungkan teman kita, saudara kita, sahabat kita yang telah mendahului kita. Tentu kita bisa menilai dalam pribadi kita, dalam hati kita sendiri, apakah dia orang yang banyak amal solehnya atau justru yang kurang amal solehnya. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allazi khalaqal mauta wal hayata liyablukum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup manusia untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Artinya hikmah yang dapat kita petik ketika kita mendengar kematian, untuk kita mengintrospeksi diri, memuhasabah diri. Sudah seberapa banyak amal soleh yang sudah kita perbuat untuk kita jadikan bekal untuk menghadap Allah, untuk menghadap alam keabadian. Kemudian hikmah yang kelima yang dapat kita petik, bahwa Allah akan mempertegas kembali janji Allah kepada makhluknya, bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini adalah bersifat sementara. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan semu atau kesenangan yang menipu. Tidak ada yang abadi. Kenikmatan kita di dunia itu hanya segelintir kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang hakiki, yang abadi adalah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita adalah surganya Allah. Itulah 5 hikmah yang dapat saya simpulkan ketika kita mendengar tentang berita kematian tentang saudara kita. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan rutinitas keseharian kita semata-mata untuk beribadah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.